Assalamualaikum kawan, ketemu lagi dengan channel Repi Epradi. Nah, di sini saya berterima kasih banyak kepada teman-teman yang telah like Repi Epradi dan berkomentar Repi Epradi dan mengikuti Repi Epradi. Di sini tanpa dukungan kawan, channel Repi Epradi di YouTuber Repi Epradi bukanlah siapa-siapa kawan. Ini kawan, kita sudah nanam sawit ini. Nih, tapi di bawah pohon sawit yang besar udah tinggi. Nah, jadi kalau di Sumatera kawan seperti ini kawan, jadi di bawah sawit tinggi ini udah mau replanting ya, udah tanam nih di bawah nih. Aduh, ini kalau udah besar nanti ini kan mau ditumbangin nih kawan. Nah, coba kita lihat di sana tuh kawan. Tuh kawan, ini sebentar lagi udah mau ini nih kawan, mau kita tebang ini nih, karena sawitnya udah besar ini. Itu pusatnya udah besar tuh, ini udah berumuran di setahun setengah nih kawan. Ini sampai di bawah nih kawan. Tuh, itu yang udah tinggi tuh kawan. Tuh, tinggi. Jadi kita tanam di bawah sini nih. Ini, coba kita lihat. Tuh, bisa berapa ini? Tuh kawan. Besar tuh. Kalau yang barisan sana tuh. Ini sampai ke bawah nih kawan. Tuh, sudah ditanam semua seperti ini kawan. Tuh, tuh sampai di bawah sana kawan. Tuh sampai ujung sana itu udah ditanam sawit semua itu kawan. Yang di belah kanan ini udah tinggi nih, karena udah tinggi nih, ini udah ketinggian di 13 meter ini kawan. 13 meter 15 meter ini kawan. Nah, jadi kita mau ditumbangkan yang ini nanti kawan. Kalau yang itu udah ditumbangkan, yang ini udah besar nih. Jadi dia nggak bakalan lama nih sampai ke bawah sana itu kawan. Kawan lihat tuh, tuh kawan, sampai di bawah sana itu kawan. Jadi kawan, kalau di Sumatera, tempatnya di Provinsi Bengkulu, itu kalau tanam sawit itu kawan, kalau udah tinggi seperti ini, dia langsung nanam di bawahnya kawan. Nah, jadi kalau udah di umuran 2 tahun, itu cara biasanya baru induknya ini yang tinggi-tinggi ini ditumbangkan ya kawan. Jadi di sini kawan, keunggulan dan kelebihannya, kalau kita tanam di bawah sawit langsung, kita satu hemat racun kawan, racun rumput. Yang kedua, kita hemat di pupuk. Jadi waktu kita mau memupuk ini, memupuk sawit yang besar, kita gak usah pala dikasih lagi sawit kecil ini, dia udah dapat dipupuk itu kawan. Karena lingkaran ini kan di 2 meter lebih kalau orang mupuk itu kawan. Nah, jadi di sini banyak kemenangan nih kawan, banyak keunggulan. Tapi kalau udah umur 2 tahun atau setahun setengah, ini cara biasanya orang di sini ini udah ditumbangkan. Padahal
kalau tidak ditumbang kawan, masuk saya tuh kawan, ini nanti sawitnya kurus nih kawan, kecil, jadi dia berebut pola makan itu kawan. Nah di sini kawan, mediasi orang sini kalau membunuh sawit itu pakai racun minyak itu, dilobangi di pohon, disuntikan itu kalau kami bilang itu kawan. Nah jadi dia mati sampai ke akar kawan. Beda kalau di ini, kalau kita pakai apa tuh, dipotong sama mesin sinso maksud saya tuh. Nah jadi kawan, kalau mesin sinso itu akar yang di bawah ini kawan itu lambat itu kawan, lambat busuk. Tapi kalau kita pakai media racun minyak disuntikan, dia itu mati langsung ke akarnya kawan. Jadi akarnya cepat busuk tuh. Nah coba kita lihat yang di ujung sana itu kawan, itu sampai di bawah itu kawan. Tuh. Tuh, udah besar nih. Ini paling sekitar 6 bulan lagi nih kawan. Paling lama itu 1 tahun lagi. 1 tahun lagi baru tukar. Ini namanya penyulaman nih kawan. Ini kita bikin mata 5. Kalau mata 5 itu kan itu sampai belakang itu tembus tuh. Itu namanya mata 5. Coba kita zoom. Tuh. Tuh sawitnya udah mulai besar itu. Ini kawan, kita memakai jenis bibit itu kawan, pelepah panjang tuh. Coba kawan bisa lihat tuh. Itu pelepahnya panjang tuh. Itu sampai ke ujung sana itu kan. Coba kita lihat. Yang ini kalau tidak salah itu kawan 125 batang yang ini. 1 hektar lebih dikit. Kalau yang di berangnya itu belum itu kawan. Belum di tanam itu. Batas sini kawan. Tuh kawan. Tuh kawan bisa lihat tuh. Kawan, kita mainkan bibit pelepah panjang. Tuh, bisa kawan lihat itu. Karena kenapa kawan? Karena pelepah panjang itu di situ banyak kemenangan di situ kawan. Satu, buahnya besar-besar. Yang ke satu itu kawan. Udah itu kawan, yang kedua dia bandel dari hama penyakit kawan. Itu udah teruji tuh kawan. Dia nggak gampang kena jamur tuh kawan. Yang ketiga itu kawan, pokok batangnya itu besar subur. Itulah keunggulan di pelepah panjang. Tapi mayoritas itu kawan, kalau pelepah panjang itu adalah sawit dora kawan. Nah itu sampai di belakang itu, di sana itu kawan. Tuh sekolah itu, boleh kita zoom. Tuh udah mulai besar tuh kawan. Itu tuh sampai ke situ tuh. Coba kita lihat sampai ke bawah. Ini kawan. Tuh yang kecil tuh. Ini kawan, kalau ini kita timbun. Ini namanya
kita galikan pakai cangkul ini kawan. Jadi kita timbunkan ke lingkaran. Ini namanya tapak timbun nih kawan. Kalau sudah di tapak timbun ini kan air lancar ini, lancar ke bawah ini. Nah jadi sawitnya bagus nih kawan. Setelah sawit ini sudah besar, yang tapak timbun ini nanti sampai ke ujung sana itu kan tuh tapak timbun semua tuh kawan. Jadi kita tutup itu, kita tutup di situ biarlah airnya tergenang di sini kawan. Tapi ada pembuangan air nanti kawan. Nah, jadi dia tidak terlalu tinggi, tapi sama datar. Kalau sawit dora ini kawan, kalau dikasih seperti itu kawan, itu luar biasa tuh kawan. Kalau udah dikasih air ya. Karena sawit itu kawan, kalau di air dia itu sangatlah kencang dia tuh kawan, nyedot air itu kawan. Coba kita lihat yang sana kawan. Ini kawan, inilah yang nama tapak timbun ini kawan untuk saya. Tuh tanahnya digini. Tuh sampai di ujung sana itu kawan, itu semuanya tapak timbun itu kawan. Itu bisa kawan lihat. Ini namanya tapak timbun. Coba kita lihat tuh. Nih. Semuanya yang di pinggir ini kita tapak timbun semua nih kawan. Di sini saya bukan mengajari ya kawan. Saya cuman berbagi pengalaman aja, dan saya bukan mengguru ini kawan. Ini kawan, kalau kita tampak timbunnya seperti ini, sawitnya nanti bagus nih kawan. Dan sawitnya tidak kuning kawan. Sawitnya nanti bagus ini kawan. Dia tidak kuning seperti ini kawan, layu seperti ini. Ini layu nih. Jadi setelah udah besar ya, jadi barulah kita tutup yang di sana kawan. Yang sawit inilah yang bagus nih kawan, karena kena air ini kawan, airnya hidup. Ini air ini kawan, bukan dari mata air ini kawan, ini dari curah hujan ini kawan. Itu kawan. Coba kita lihat yang di sana, nanti kan yang di sana tuh kawan. Tuh, sekonek kan? Tuh kawan, tuh tapak timbun semua tuh kawan. Sekonek. Jadi kalau tapak timbun ini kawan, kalau kita bikin seperti ini, jadi sawitnya nanti subur itu kawan, bagus. Kalau dia tergenang dengan air, jadi sawitnya nggak bagus tuh kawan. Tuh bisa kawan lihat tuh, tuh yang sampai di ujung sana tuh tapak timbun semua itu. Tuh. Yang ini kawan, ini seumuran sama yang di bawah tadi, yang di kena tapak timbun tadi kawan. Kenapa yang ini cepat besar ini kawan? Karena yang ini tidak ada gangguannya kawan. Jadi dia tidak terhalang di air.
Karena air itu kawan, saya jelaskan dikit itu sama kawan. Air itu mengandung zat asam yang tinggi kawan. Jadi pertumbuhan sawit itu lambat kawan. Itu kalau di gambut. Nah jadi sawitnya juga beda nih kawan. Kalau sawitnya yang ini kan hijau-hijau, bagus-bagus. Kalau perbedaan yang tadi bisa kawan lihat lagi. Yang tadi kan banyak yang kuning ini kan, yang tapak timbun tadi, karena itulah tadi kawan, zat asamnya terlalu tinggi. Dan saya jelaskan lagi satu lagi nih kawan. Yang mati seperti ini kawan, ini itu terlalu banyak mati itu kawan, itu terlalu tinggi pupuk kimianya itu kawan. Karena kenapa kawan, sebesar ini kawan, yang kita harus banyak pupuk itu namanya pupuk organik kawan. Yang nama pupuk kandang maksud saya itu. Kita harus banyak ke pupuk kandang. Kalau pupuk kandang itu kawan, tai ayam itu kawan, ini kawan. Kita belum mainkan pupuk kimia sebenarnya. Jadi kalau udah 2 tahun, tahun setengah, barulah kita mainkan pupuk kimia kawan maksud saya. Baru dia bagus kawan. Ini karena ini tadi terlalu tinggi dosisnya, jadi seperti ini kawan ya tuh. Lihat. Jadi saya ingatkan kalau kawan itu, kalau sawitnya lagi di umuran setahun setengah, itu kita mainkan pupuk kandang. Nah, kalau pupuk kandang kotoran tai ayam, tai sapi, tai kambing, nah itu bagus itu kawan. Udah itu kawan, kalau kita ada sekam ini, yang namanya sekam itu, sekam padi itu bagus itu kawan, itu sangat mantap itu kawan. Sekam kopi itu bagus itu kawan. Udah itu kawan, janjang sawit sendiri kawan, janjang sawit sendiri yang udah busuk baru kita susun. Itu ketiga fungsi itu kawan, itu mendinginkan tanah. Itu waktu ketika hujan, jadi dia itu banyak nyerap di seperti sekam padi tadi, udah itu sekam kopi, sekam atau janjang sawit. Nah jadi sawitnya dingin itu bagus. Kalau pupuk kandang itu kawan sebenarnya panas. Jadi kalau kita mau pupuk itu kita ambil aja sebelah, yang sebelah terbuka, itu bagus kawan. Jangan semua dilingkar. Jadi ambil sebelah aja itu di retel U kah? Retel U maksud saya. Jadi kita pupuk retel U. Jadi yang sebelah pupuk terbuka. Karena kenapa Pak? Itu kalau pupuk kandang itu sebenarnya panas tuh kawan. Kenapa dibilang panas? Dia itu mengikuti ini kawan, mengikuti cuaca. Kalau ketika hujan dia itu keras tuh kawan. Tapi kalau ini, kalau ketika hari panas maksudnya, ketika hari panas dia itu keras kawan. Dan ketika hari hujan dia lembut. Nah jadi ada keuntungan dan ada kerugian di situ kawan. Nah, coba kita lihat yang di sana kawan. Tuh, sampai di ujung sana itu kawan. Tuh. Udah nggak lama lagi ini kawan, udah mau di tebang ini. Ya, saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terus ikuti Repi Efradi. Siapa tahu channel Repi Efradi di YouTuber ada manfaatnya kawan. Salam dari Repi Efradi.